Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar, baik pinjol legal maupun ilegal. Ojo kendor, sama-sama kita katakan ojo kendor. Jangan pernah kendor semangatmu atas berbagai ancaman dan teror yang saat ini terjadi. Teror, ancaman hanya via online kawan. Sadari itu, hanya via online, tidak akan pernah terjadi ya apa yang mereka ancamkan. Namun kalaupun terjadi sampai penagihan offline, kalian sudah siap untuk menghadapinya. Nah, kali ini saya akan bahas nih, ini nih sesuatu yang melenceng, yang ya saya pikir lucu ya. Polisi ikut menagih dalam tim penagihan pinjol. Mau lihat? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini, channel yang mewaraskan pikiran kalian, yang membuat kalian mengusir rasa takut yang saat ini melanda Anda semua yang gagal bayar pinjaman baik legal maupun ilegal ya, pinjaman online. Kali ini saya akan bahas nih, polisi ikut bersama, ditugaskan bersama tim penagihan pinjaman online. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak videonya baik-baik. Semoga ini bisa mencerahkan kalian semua ya. Nah, sebelum kita menonton video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan ditonton video-video berkualitas edukatif yang akan menemani situasi ketakutan Anda menghadapi gagal bayar pinjaman online. Nah, kawan-kawan, Anda tidak cukup hanya menonton channel YouTube ini, video-video bermanfaat di YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas yang saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah 59.000 orang tergabung dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada pengusaha, ada ASN, ada swasta, ada pedagang kecil, semuanya ada di sini, kawan-kawan. Saling menguatkan dan saling menginformasikan. Nah, Anda yang ingin tergabung, silakan. Ini link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Silakan jawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Anda nggak jawab satu saja pertanyaan, mohon maaf, tidak bisa diloloskan menjadi keluarga besar Paguyuban Membasmi Pinjol. Karena itu udah syarat mutlak ya. Nah, kawan-kawan semua, dimanapun berada, yang ingin memiliki kaos PMP Paguyuban Membasmi Pinjol, begini penampakannya. Nah, ya. Anda bisa memakai kaos ini ketika ada DC datang. Ada yang bilang ini kaos anti DC. Jadi DC-nya datang ke rumah Anda, melihat pakai kaos ini, langsung pulang. Ada aja yang seperti itu. Dan ada yang bilang, ini Pak, ini pas banget ya, saya pakai kaos ini. Jadi, kaos anti DC lah. Ya udah, silahkan. Sah-sah saja selama Anda merasa aman, nyaman, dan merasa menambah powerful buat kalian, percaya diri yang lebih lagi, ya menghadapi DC, silahkan. Dan bisa digunakan juga untuk kopdar. Ada kopdar loh, jangan ketinggalan. Ya, hari Sabtu, tanggal 27 Januari, akan diadakan kopdar di Kabupaten Karawang. Nah, untuk informasinya ada di grup Facebook, silakan Anda tergabung di sana ya. Nah, teman-teman semua, untuk pemesanan kaosnya, hubungi nomor ini. Ini untuk pemesanan kaos, bukan untuk konsultasi atau sharing. Anda konsultasi atau sharing ke nomor ini, pasti dicuekin. Pasti tidak akan pernah dijawab atau direspon. Nah, Anda yang telah memiliki kaos ini, maka Anda berhak untuk tergabung dalam grup WhatsApp, grup WA Paguyuban Membasmi Pinjol, grup WA PMP. Yang saya asuh ada saya, di sana ada juga ratusan orang ya. Kalau Anda masih belum cukup puas untuk bertanya di grup, silakan japri ke saya langsung ya melalui pesan WA. Nah, satu lagi nih, ini nih penampakannya, kaos motivasi ya. Stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Anda bisa memiliki kaos motivasi ini, tulis ya pesannya ke nomor ini, saya pesan kaos motivasi. Insya Allah ya, Anda memilikinya. Semua kaos ini, kaos yang dipersembahkan oleh channel YouTube Jamal Official Vlog. Silakan tonton video kali ini nih. Polisi ikut melakukan tugas penagihan atau masuk tim penagihan dari pinjol. Simak video ini baik-baik, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Kawan-kawan, ini kita bacakan dulu ya pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum, maaf numpang tanya, kira-kira beneran datang nggak? Nah, saya bacakan ya.
Ini kiriman dari 085722540745. Kami jadwalkan kunjungan lapangan di hari Kamis. Untuk itu mohon konfirmasi alamat tepat. Jika tidak berkenan kami akan menghubungi RT atau RW setempat. Schedule kunjungan lapangan karena ada tindakan tidak kooperatif nasabah perihal pengembalian kewajiban. Surat perintah lapangan 9718 dalam kurung garis miring D13 dan lain sebagainya ya, 01/2024. Tumben bener ini nomor kop suratnya. Agenda kunjungan 2501/2024. Nama kolektor tim John Huta Barat dan Emilianus Beas. Bribda Angga Dewangga. Wah, ada Bapak Bribda Angga Dewangga nih. Telah melanggar pasal 374 KUH pidana mengenai penggelapan uang perusahaan. Not, diharapkan kooperatif. Jika alamat berbeda segera kirim live location. Gaya bahasanya. Atau dianggap manipulasi data di sini. Untuk potongan denda keterlambatan hanya bisa bayar via aplikasi. Di sini ada di antara nama kolektor ada namanya ada ini tim kolektornya tim John Huta Barat dan Emilianus Beas, dan di sini ada Bribda Angga Dewangga. Bribda Brigadir 2 Bribda ya. Nah, kira-kira benar nggak? Bohong. Nggak mungkin polisi melakukan penagihan, nggak mungkin ya, logikanya nggak mungkin ya. Dia mau berhadapan dengan propos nanti. Nggak mungkin ya. Tidak diperbolehkan kepolisian atau anggota kepolisian Republik Indonesia untuk membackup penagih, apalagi melakukan penagihan. Membackup saja nggak boleh, apalagi melakukan penagihan. Ini sudah tim penagihan itu. Nah, yang paling lucu, yang paling kocak dari percakapan WA ini, bahwa Anda telah melanggar pasal 374 KUH pidana mengenai penggelapan uang perusahaan. 374 itu penggelapan dalam jabatan. Ya, nah, mau lihat. Mau saya jabarkan biar lebih pinter. Nah, ini nih. Nah, saya perlihatkan pasal 374 itu ada di buku kedua kejahatan di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab ke-24 tentang penggelapan. Di pasal 74 saya bacakan ya, Anda bisa lihat. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau telah mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ini pasal 374. Pasal penggelapan dalam jabatan. Kenapa harus dikenakan ke nasabah? Nasabah nggak kerja di pinjol. Ini pasal untuk misalnya nih, saya kasih contoh ya, penggelapan dalam jabatan itu, Anda bekerja di suatu perusahaan penagihan. Anda menagih ke nasabah, lalu Anda dapat uang cash dong, pembayaran nasabah secara tunai. Anda bawa tuh, pulang. Nah, sebelum nyampe kantor harusnya disetorkan, uang tersebut Anda mampir dulu ke toko, beli handphone, beli baju, habislah uang itu, tidak sampailah ke kantor, dan itu dilakukan terus-menerus. Itu yang disebut dengan penggelapan dalam jabatan, bukan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh nasabah. Tadinya mau terlihat pintar, tadinya mau terlihat gaya gagah ya, bawa-bawa pasal, bawa-bawa hukum, tapi terlihat bodohnya jadinya. Ya kawan-kawan, saya sudah kasih tahu dari zaman pinjol ada, dari zaman channel YouTube ini ada. Jangan dipercaya ocehan-ocehan, omongan-omongan, chatting-chatting yang dikirimkan oleh para penagih pinjaman online, baik via pesan WhatsApp, via email, via aplikasi apapun ya, media sosial. Jangan dipercaya, jangan digubris. Yang ada Anda akan tekor pikiran, Anda akan stres duluan. Dan harus stres bukan kalian. Yang stres itu penagih, pihak DC, pihak debt collector. Logikanya begini, kalau Anda tidak bayar alias gagal bayar, tentunya yang bermasalah bukan Anda. Gagal bayar yang terjadi ya atas ketidakmampuan Anda melakukan pembayaran. Yang bisa bermasalah itu hanya DC. Kenapa hanya DC, Pak? Bapak ngomong enteng banget, kan saya juga masalah. Masalah di mana? Hanya sebatas Anda masuk selik OJK, itu pun kalau data Anda dimasukkan ke selik OJK. Atau hanya sebatas Anda diancam-ancam, diteror melalui kontak-kontak yang ada di handphone kalian. Atau kontak darurat. Hanya itu aja batas. Dan itu pun tidak semua dilakukan. Tapi ketika gagal bayar Anda itu akan bermasalah besar terhadap DC dan kehidupannya. Anda gagal bayar, DC nggak dapat dong pembayaran. Sementara Anda tahu sendiri, DC hanya dibayar atau digaji atau diupah, dikasih honor ketika ada pembayaran dari nasabah. Nasabah tidak bayar, tidak dapat pemasukan, tidak dapat gaji, tidak dapat pembayaran untuk upah dia. Nah, yang masalah siapa? Sekarang tanya. Terus apa pula ketakutan yang ada saat ini dalam diri kalian? Alasannya apa Anda takut?
Alasannya apa Anda resah? Ya Pak, takut ditagih, takut diteror. Gampang. Di medsos Pak, saya habis-habisan diteror di medsos. Tinggal dikunci, di privat medsos kalian. Sekarang Instagram, ya sosial media kalian tinggal di privat. Facebook tinggal di privat. Mereka nggak bisa masuk, nggak bisa ngacak-ngacak, nggak bisa masuk ke postingan Anda. Yang hanya bisa melihat adalah teman-teman kalian semua. Mudah sebenarnya. Kalau kalian tahu, yang penting kita bisa mengakali cerdik. Dalam situasi seperti ini, diperlukan kecerdikan kita, kecerdasan kita, dan akal sehat serta akal waras kita. Logika berpikirnya harus nyampe. Kayak tadi dia. Masuk pasal 374, katanya, penggelapan uang perusahaan. Apa yang digelapkan? Itu pasal untuk para penagih yang menggelapkan uang tagihan, uang perusahaan, bukan nasabah yang menggelapkan. Ya, kalaupun mau, nasabah bisa dituduh dengan pasal 372 penggelapan ya, tapi perlu banyak bukti dan pembuktian ya. Nah, itulah fungsinya menonton video-video di channel YouTube ini biar makin pinter ya. Paham ya? Mudah-mudahan Anda semua teredukasi dengan baik lewat video-video yang saya tayangkan. Karena apa yang saya sampaikan, pesan-pesan lewat channel YouTube ini, saya ingin mengubah mindset kalian. Yang tadinya merasa takut, yang tadinya merasa kalian gugup, stres, ketemu dengan chatting-chatting yang aneh-aneh seperti ini. Insya Allah, ketika Anda sudah stay tune di channel YouTube ini, nonton terus, setiap ada tayangan ditonton, insya Allah menjadi asupan yang baik. Untuk pikiran Anda menjadi treatment yang baik, agar Anda tetap dalam situasi tenang. Mental Anda terjaga dengan baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian semua paham. Nah, kalau Anda paham, seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun. Anda tidak takut dengan teror-teror yang sekarang ini terjadi. Anda paham dan mengerti bahwa semua itu hanyalah upaya-upaya mereka untuk menjagakan Anda bayar. Gitu. Kayak anak kecil aja masih takut ditakutin kayak gitu ya. Nggak usah takut kawan. Ya, hanya sebatas online. Oke? Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa ya, subscribe Jamal Official Vlog. Oke? Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Dan di like, di share, dan di komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa, saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Kesimpulan saya, ya tadi kalian sudah melihat. Ada tim penagihan yang akan menagih. Timnya disebutin nama-nama dan terselip tadi nama Bribda Angga Dewangga. Nah, nggak mungkin pula kawan. Yang namanya polisi tidak mungkin melakukan tugas penagihan atau diberikan tugas untuk menagih debitur, apalagi ini pinjol, merendahkan harkat dan martabat seorang polisi, dan itu tidak juga ya diperbolehkan. Biasalah, mereka suka banyak ngibul para petugas penagihan ini. Apapun bisa mereka catut. Apapun bisa mereka ambil, baik itu foto-foto, jabatan-jabatan, logo-logo. Kemarin ada logo kepolisian dicatut, logo Bank Indonesia dicatut, logo OJK diambil pula dari Google. Mereka langsung sematkan di kop-kop surat secara digital ya, biar nasabah takut ditagih sama polisi, ditagih sama OJK, ditagih sama BI ya. Tapi bohong. Oke ya kawan-kawan, kita gunakan akal sehat kita, kewarasan kita yang paling kedepankan, dan respon positif ya. Jangan pernah Anda merespon dengan cara panik. Panik akan menimbulkan masalah banyak atas gagal bayar kalian semua. Terima kasih. Saya pamit. Nah, sebelum saya pamit, saya ingin mendoakan semua teman-teman yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian, Allah pulihkan kembali. Yang saat ini sedang berikhtiar, berniaga, bekerja, semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Dan Allah jauhkan kalian dari bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Teman-teman, saya pamit ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.